warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga menikmati. Sinan Talk Series edisi yang ke-27 ini kita hadirkan seorang Kak Iva Fitri Anissa. Beliau adalah antropolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini beliau akan bercerita tentang awal ketertarikan beliau pada disiplin ilmu antropologi budaya dalam hal ini, dan juga beliau akan bertutur, dan ini akan menjadi pesan inti dalam kisah kali ini adalah bagaimana wastra Nusantara kain lurik menjadi sebuah kain yang sudah mulai terabaikan, terpinggirkan di antara gemerlapnya kain batik yang lebih banyak dikenal oleh sebagian besar orang. Semoga cerita ini bermanfaat, dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Al-Fatih di sini sebagai bentuk dukungan akan cerita-cerita yang melimpah kebaikan. See you next. Ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan sih bagus bisa nanti ya. Bagus juga deg-degan soalnya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ketemuan online sama Kak Fitri. Kak Fitri seorang mahasiswi di salah satu kampus ternama di Jogja. Mungkin Kak Fitri boleh kenalan dulu sama teman-teman, sapa teman-teman di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iva Fitri Anissa, tapi biasa dipanggil Pak Agus, Kak Fitri. Saat ini sedang menyelesaikan studi di Universitas Gadjah Mada. Insya Allah selesai semester ini. Iya. Itu saja ya. Iya. Baik. Satu hal yang sebenarnya cukup membuat Pak Agus sangat terkesan gitu ya. Kata UGM ya, Universitas Gadjah Mada itu sebuah kampus legendaris ya. Satu sisi, dan kemudian ada di situ antropologi budaya. UGM dan budaya itu sangat dekat gitu. Jadi mungkin Kak Fitri bisa ceritakan ihwal bagaimana perjalanan prosesnya awal yang dulu bisa diterima di UGM dan ambil jurusan budaya, apalagi kita tahu Jogja sangat lekat dengan budaya yang begitu unik seperti itu. Boleh cerita awalnya gimana bisa ambil antropologi? Boleh. Ini cukup menarik sih. Saya juga amazed karena bisa kebetulan keterimanya di sini. Sebenarnya lulus SMA itu tahun 2016 dan baru mulai masuk kuliah itu tahun 2017. Sempat gap year 1 tahun dan mencoba lagi untuk ngambil tes tertulis SBMPTN. Terus pilihan pertamanya anehnya masukin antropologi budaya UGM. Terus alhamdulillah keterima di sini gitu. Sebenarnya nggak ada niat nggak diniatkan banget untuk milih antropologi dari awal persiapan masuk kuliah gitu. Baru milih antropologi budaya saat pendaftaran itu karena sempat nyari-nyari apa ya kira-kira jurusan yang cocok dan menarik, dan kayaknya tapi menarik lah, maksudnya kayak cukup menarik untuk diri sendiri itu antropologi budaya itu, tanpa mengetahui sebenarnya tuh isinya seperti apa di saat milih jurusan itu. Gitu sih, Pak. Jadi masih agak sedikit blur gitu ya, antropologi belajar apa. Iya. Yang penting sama kuliah perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, sekarang begitu sudah nyemplung nih, seperti apa sih antropologi? Luas banget sih, Pak. Nggak saya sangka-sangka kalau ternyata jurusan antropologi budaya itu seluas ini. Dan apa ya, mungkin orang juga bingung sih ngedengar antropologi budaya, apa sih Kak jurusannya, mempelajari apa. Dan saat saya masuk juga saya masih bingung ini sebenarnya antropologi budaya masih belajar apa sih. Satu hal yang paling dipelajari selama perkuliahan itu adalah mempelajari manusia itu sendiri. Dan mungkin ada juga jurusan kayak sosiologi, psikologi yang sama-sama mempelajari manusia.
Bedanya kalau antropologi budaya ini mungkin berada di tengah-tengah antara sosiologi sama psikologi. Kalau sosiologi kan masyarakat luasnya, kalau psikologi kan individunya, kalau antropologi budaya itu kelompok yang mungkin lebih kecil tapi nggak terlalu kecil, cuma ya sekumpulan manusia juga gitu. Itu sih. Jadi antropologi itu mempelajari manusia eh, pada waktu kapanpun dan dimanapun. Ya, ya, ya. Mungkin kalau tadi antara sosiologi mungkin manusia secara umum ya global, psikologi mungkin dalam beberapa hal secara individu barangkali ya. Nah, antropologi di Ya, tengah begitu ya. iya Eh, antropologi di antaranya kayak kalau sekelompok sebenarnya masyarakat gitu. ya apa namanya setelah Kak Fitri nyemplung gitu sebenarnya adakah yang kemudian membuat Kak Fitri akhirnya jadi merasa wah ini menarik nih atau mungkin merasa ada sesuatu yang baru dan kemudian Kak Fitri tertantang untuk ingin lebih tahu lebih dalam pasti kan dengan sampai sekarang bisa bertahan 3-4 tahun di UGM pasti ada alasan ada sesuatu Iya. yang ingin dipelajari ada sesuatu yang ingin dituntaskan itu apa yang menarik dari antropologi budaya. Yang menarik karena itu luas banget sebenarnya. Kayak kita bisa mempelajari banyak macam hal budaya di dunia. Nggak menentu kayak cuma lingkup yang dekat-dekat aja, tapi kita mempelajari yang paling jauh sekalipun. Mungkin apa ya relevansinya tuh jauh gitu. Terus kalau misalnya yang bikin tetap bertahan, eh, apa ya? Karena emang nggak terduga sih di saat kita belajar tentang antropologi budaya, semua hal bisa dipelajari mulai dari gender, terus politik, terus ekonominya juga, atau kayak sosialnya juga, terus eh, asumsi, cita-cita, dan segala macam yang dimiliki budaya itu. Ya, ya. Mungkin kalau boleh Kak Fitri angkat satu case gitu, satu peristiwa kira-kira yang kemudian bisa dijadikan contoh, sampel, dan kemudian bagaimana antropologi apa namanya, entah berperan di situ atau mungkin dari sudut pandang antropologi melihat case itu seperti apa gitu di kasus-kasus yang mungkin saat ini sedang tren barangkali itu atau mungkin yang ada di masyarakat. Apa ya, yang mungkin paling tren atau yang banyak banget dibicarakan mungkin soal isu gender itu sendiri sih Pak. Karena aduh itu sebenarnya rumit dan kompleks tapi antropologi banyak banget ngebahas soal itu gitu. Ya saya nggak bisa ngasih contoh karena itu cukup luas. Oh iya iya iya. Isu kepemimpinan wanita misalnya seperti itu ya. Ya bisa Bisa ya. bisa. Ya Kadang kalau kan kalau apa namanya dari sisi kebermanfaatan begitu, sejauh mana antropologi bisa bisa menjadi apa namanya eh, katakanlah bagian dari solusi sebuah persoalan begitu, sejauh mana antropologi bisa berperan membantu apa namanya memperjelas sebuah peristiwa atau mungkin memberikan solusi dari sebuah peristiwa seperti apa? Bisa dicontohkan? sebenarnya antropologi banyak banget menaruh sisi pada masyarakat marginal. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman antropologi yang lain tuh banyak banget yang mengambil isu terkait masyarakat marginal, misalnya perantau atau kayak nelayan, gimana mereka tuh memiliki strategi untuk bertahan di mungkin di lingkungan sosial yang berbeda kayak gitu. Dan kadangkala antropologi juga diikut sertakan dalam pengambilan keputusan mungkin pemerintah gitu. Kayak misalnya ada satu isu masyarakat mungkin yang mungkin lebih saya ketahui seperti pada saat pembangunan bandara baru di Kulon Progo itu kan banyak masyarakat yang mungkin menentang hal itu juga, tapi di satu sisi pemerintah tetap ingin membangun itu dan mungkin dan banyak dosen-dosen antropologi dan juga teman-teman antropologi yang ikut serta dalam
penyelesaian. Mungkin sebenarnya belum selesai juga sih Pak. Mungkin ada masyarakat yang kayak masih ngerasa nggak setuju, tapi pembangunan bandara tetap terlaksana. Gimana antropologi itu berada di tengah-tengah itu yang kayak menjembatani masyarakat sama atas sama aparat atau pemerintah gitu. Oh, iya, Dosen-dosen iya. banyak yang aktivis juga Iya, sih. iya, iya. Iya, paham, paham, paham. Bandara Kulon Progo ya, benar-benar. Itu cuma Iya. 1 jam dari rumah Pak Agus itu. Jadi Oh iya Pak Agus. mungkin apa namanya? Mungkin karena antropologi sifatnya sesuatu yang tidak terlihat begitu ya. Jadi lebih ke gagasan, pemikiran, ide. Jadi mungkin memang eh, apa namanya? Mungkin tidak gampang bagi kebanyakan orang untuk ini peran antropologi seperti apa. Beda kalau mungkin sisi yang sifatnya bisa langsung terlihat gitu ya dalam bentuk produk secara fisik mungkin itu. Ya, tapi yang jelas antropologi berperan di situ. Ya. Jadi mungkin kalau tadi kaitannya konteks sama masyarakat marginal barangkali mungkin terjadi ketika ada persoalan-persoalan pengangguran di Jakarta, mungkin kriminalitas, dan antropologi bisa masuk ke situ. Tapi bagus yakin tentu antropologi tidak hanya sebatas hal yang sifatnya sempit atau mungkin apa namanya sesuatu yang katakanlah bukan negatif ya, sesuatu yang mungkin apakah itu lemah atau mungkin apakah itu mungkin sesuatu yang kurang, tapi pasti ada peran antropologi di sisi lain yang memang itu sangat powerful gitu. Kalau masyarakat marginal, kemudian pengangguran, apa namanya tunawisme itu kan sesuatu yang sifatnya kita katakanlah ya apa ya, sesuatu yang kita inginkan gitu ya, sesuatu yang mungkin ya mungkin kalau di sosiologi ada barangkali ada semacam penyakit sosial atau mungkin yang psikologis, tapi pasti ada sisi ketika antropologi itu juga dia masuk juga ke sebuah isu yang katakanlah memang powerful, potensial. Katakanlah tadi misalnya isu kepemimpinan wanita. Jadi ini misalnya ini ada di tataran politik ada seorang caleg tapi yang mungkin perempuan. Itu kan sesuatu yang sangat powerful ya. Jadi mungkin kita boleh ceritakan bahwa artinya jangan sampai nanti orang memandang sebelah mata gitu kan. Antropologi hanya urusan marginal, kaum lemah, kemudian sesuatu yang disebut. Tapi pasti ada antropologi bisa juga sesuatu yang sebanyak powerful, pemberdayaan, sesuatu yang kemudian dengan antropologi masuk itu bisa menjadi lebih powerful begitu. Tolong cerita. Gimana ya? Mungkin ini sih Pak, sebenarnya antropologi itu nggak memandang sesuatu tuh mungkin mana yang powerful, mana yang negatif, mana yang positif. Karena di antropologi kita nggak bisa menaruh judgment terhadap suatu hal. Karena apa yang mungkin kita punya asumsi tersendiri atau punya pandangan tersendiri terhadap suatu isu dan segala macam. Sedangkan dalam antropologi itu kita harus melihatnya dari dalam. Jadi kayak misalnya isu marginal, isu pengangguran, kita harus masuk ke dalamnya. Kita nggak bisa ngelihat itu dari luar aja gitu untuk memahami kenapa sih hal itu terjadi. Terus kenapa pengangguran ini terus ada, maksudnya kayak sulit untuk di, diselesaikan permasalahannya. Jadi antropologi mungkin melihatnya dari dalam, dia harus meninggalkan segala identitasnya, dan untuk memahaminya itu kita harus mengikuti apa yang terjadi di dalam. Sebenarnya ini istilahnya kalau misalnya antropologi melakukan penelitian disebutnya observasi partisipan. Kita berpartisipasi bersama orang-orang masyarakat itu dari mengikuti isu-isunya dari kacamata mereka gitu. Kita nggak bisa bawa kacamata kita sendiri. Kita harus menyamakan perspektif dengan orang-orang yang ada di dalamnya situ. Ya, ya. Jadi dengan caranya terjun langsung ya, merasakan gitu ya. Iya. Baik itu, oke lah mungkin untuk antropologi cukup sampai di sini barangkali. Nah, sekarang mungkin kita bicara budaya ya, budaya. Boleh nanti dari sudut pandang seorang antropolognya ya, kan sebentar lagi jadi antropolog. Budaya itu amin. Budaya itu seperti apa sih maksudnya? Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk mengenalkan budaya itu ini loh sebenarnya. Jadi barangkali mungkin ada pandangan yang keliru atau mungkin perlu diluruskan dari masalah tentang budaya itu seperti apa. Sama khususnya nanti ini sekaligus apa yang menarik dari Jogja.
Dari versi seorang antropolog boleh, dari versi sebagai seorang individu boleh. Budaya mungkin apa ya? Mungkin dulu sebelum saya masuk kuliah di antropologi juga saya memiliki pandangan kalau budaya itu sebatas kesenian masyarakat atau tari-tarian, apa sih bahasa, terus kayak batik dan segala macam. Sebenarnya itu budaya lebih luas dari itu dan mungkin keseharian kita pun bisa disebut budaya. Kayak gimana cara kita makan, gimana cara kita berperilaku satu sama lain, itu tuh juga termasuk budaya. Dan budaya ini yaitu sebenarnya nggak bisa dilihat mana budaya yang paling tinggi, mana budaya yang paling bagus. Jadi kita nggak bisa membanding-bandingkan satu budaya dengan yang lainnya karena mereka punya tempat tersendiri di masyarakat itu gitu. Terus Jogja juga kan mungkin terkenal sebagai kota budaya karena budayanya yang sangat kuat. Itu saya rasakan sendiri sih selama saya berada di Jogja. Kalau masyarakat itu sangat berpegang teguh pada budaya yang ada yang mungkin udah turun temurun ada di masyarakat itu. Bisa dipahami nggak? Oh iya ya, mungkin mirip-mirip Bali barangkali ya dalam beberapa hal ya. Iya, tapi sebenarnya di semua tempat tuh ada budayanya gitu. Ya, ya. Mungkin apa namanya? Mungkin boleh cerita dari sekian banyak budaya yang ada di Jogja begitu. Salah satunya mungkin ada tradisi apa itu grebek ya, kemudian ada tradisi apalagi melarung laut ya di pesisir pantai selatan. Dari sekian budaya-budaya yang Kak Fitri pernah kenal, pernah ketahui itu mana yang menurut Kak Fitri mungkin tadi Kak Fitri sendiri bilang nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, tapi mungkin katakanlah satu yang memang mungkin menarik atau mungkin sangat membuat Kak Fitri cukup terkesan dengan budaya itu, kira-kira budaya yang mana di antara yang ada itu? Ini nggak harus di Jogja kan Pak? Boleh, nggak harus di Jogja nggak apa, di Jogja boleh atau mungkin di wilayah yang lain juga nggak apa-apa. Apa ya, mungkin yang paling bikin saya tertarik dan bertahan di antropologi dan yang emang pengen saya pelajari itu berkaitan dengan skripsi saya itu. Jadi sebenarnya sebelum menyusun skripsi ini, saya pernah berpikir kenapa di Indonesia itu banyak sekali pakaian tradisional yang berbeda-beda, terus kayak kain tradisional, pakaian adat. Kenapa itu berbeda gitu dan di setiap daerahnya tuh pasti punya ciri khas masing-masing. Itu yang bikin saya bertekad pengen nulis soal kain tradisional di Indonesia. Mulai dari waktu itu pernah nulis juga soal kain batik, terus kain tenun toraja, dan sekarang yang lagi diteliti untuk skripsinya itu kain lurik. Dan itu yang bikin saya tertarik dengan antropologi itu dari segitu wastra Nusantaranya Indonesia tuh banyak banget gitu. Kain berarti ya? Iya kain, lebih ke budaya material berarti. Iya, budaya material benar-benar. Tentang kain lurik boleh Kak Fitri jelaskan bagaimana kain lurik kan suatu yang sangat mungkin boleh dibilang spesifik ya, langsung ke kain lurik gitu. Tapi kalau boleh dijelaskan awalnya kain itu seperti apa, kemudian sampai ketemu kata kain lurik, apa yang bedakan dengan kain yang jenis yang mungkin sejenisnya, cirinya seperti apa? Kain lurik itu keunikannya di mana? Lurik itu identik dengan kesederhanaan. Jadi filosofi kain lurik itu sendiri mungkin semoga apa yang saya ucapkan ini nggak salah ya Pak, karena saya juga belum mengetahui banyak soal kain lurik. Jadi di kain lurik itu kesederhanaan sih intinya, karena masyarakat Jogja dulu itu menggunakan kain lurik untuk pakaian sehari-hari. Mungkin saat ini udah jarang diketahui dan orang-orang lebih banyak mengetahui kain batik yang paling menonjol. Maksudnya kayak kain batik lebih terkenal daripada kain lurik karena kain lurik sekarang pasarnya mungkin nggak semua masyarakat yang masih menikmati kain lurik. Di proses pembuatan kain lurik itu
emang membutuhkan dedikasi yang tinggi gitu dari para pengrajinnya. Karena untuk satu helai kain lurik kan ditenunnya lama ya. Maksudnya kayak punya harus keterampilan yang untuk bertahun-tahun. Nggak bisa. Saya pun belajar 1 bulan tuh nggak menghasilkan kain lurik sebagus itu, dan kesederhanaannya itu dari warnanya, dari garis-garisnya. Kalau misalnya kain lurik itu dari bahasa Jawa sendiri, larik itu berarti garis-garis gitu. Beda sama kain tenun Sumba atau Toraja yang mungkin simbol-simbolnya lebih lebih rumit daripada kain lurik. Baik. Saat dulu memutuskan untuk menjadikan kain lurik sebagai bahan tulisan gitu ya, adakah mungkin semacam apa namanya kendala atau mungkin ya, hambatan ketika proses proses penelitian itu berlangsung? Apakah mungkin dari sisi lokasi, kan tadi kalau antropolog kan sebaiknya juga memang terjun ke lapangan kan? Atau mungkin dari apalagi sekarang pandemi ya, apakah kemudian penelitiannya sekarang terbatas waktunya karena kondisi pandemi, seperti apa? Adakah kendala saat proses penulisannya? Kendalanya sih sebenarnya pada awalnya kain lurik bukan jadi pilihan utama penulisan skripsi, karena waktu itu kebetulan pandemi baru mulai dan nggak diizinkan untuk keluar kota karena saya tetap ingin menulis soal kain. Jadi saya mencari yang mungkin lebih dekat di Yogyakarta nih, kain apa sih? Kalau kain batik kan udah lumayan banyak ditulis. Itu jadi kayak apa ya kain yang ada di Jogja selain kain batik. Terus kayak oh iya ternyata ada kain lurik. Jadi makanya saya memutuskan untuk ngambil kain lurik itu. Kendalanya itu pandemi, dan kedua saya gak bisa bahasa Jawa, jadi pada saat pengambilan data sedikit sulit gitu sih Pak. Oh iya, iya. Jadi justru dari keterbatasan malah ada jalan keluar ya? Iya. Tentang bahasa Jawa, boleh tentang kain lurik ya, apa namanya? Mungkin kalau boleh sedikit cerita tentang sebenarnya topik intinya tentang kain lurik dan mungkin apa saja yang kemudian menjadi, mungkin kalau nanti Kak Fitri berkenan cerita, apa yang menjadi pokok bahasan di penelitian Kak Fitri? Kain lurik ini kan dibuat dari tangan-tangan para pengrajin. Maksudnya kan ada kain yang tekstil dibuat pabrik atau kayak pabrik besar, industri. Dan sedangkan kain lurik ini usahanya masih bisa dibilang UMKM atau mungkin kayak kerajinan tangan yang emang dibuatnya dari alat tenun bukan mesin gitu. Yang paling bikin menarik adalah kalau misalnya kain lurik ini mungkin kayak orang-orang masih banyak yang tertarik dengan kerajinan tangan tuh karena terbuat dari tangan itu, bukan dari kita milih bukan dari dibuat dari mesin. Sedangkan kalau kain-kain tekstil yang di luar sana kan dibuatnya di pabrik mesin. Sebenarnya juga ada yang kain lurik buatan pabrik, dan yang membedakan kain lurik buatan pabrik dan buatan tangan tuh dengan cara kita merasakannya langsung melalui sensori yang kita miliki gitu. Kita harus menyentuhnya, kayak meraba, melihat. Sedangkan kalau di kain pabrik, ya kita juga melakukan itu, tapi untuk mengetahui mana yang buatan pabrik dan mana yang buatan tangan tuh kita harus mengandalkan sensori yang kita miliki. Itu topik dari penelitian saya juga. Oh, baik. Jadi sekaligus menyambung dengan sensor tubuh tadi ya. Mungkin boleh diceritakan proses pembuatan kain lurik itu seperti apa? Barangkali Kak Fitri pernah mengalaminya langsung kan? Tadi udah 1 bulan nggak jadi kan? Awalnya seperti apa? Proses pembuatannya dan kemudian tadi tentang sensor tubuh itu apa namanya? Seberapa esensial sensor tubuh itu tadi berperan dalam apa namanya penelitian yang Kak Fitri buat? Kalau proses pembuatan kain lurik itu dia mulainya dari penyusunan pewarnaan benang-benang. Kain lurik kan ada yang menggunakan serat alam, pewarna alam, dan pewarna buatan. Dan untuk pewarnanya itu sendiri, yang saya teliti itu yang pewarna buatan. Di
tempat itu sebenarnya ada juga yang pewarna alam, tapi beda beda pabrik. Maksudnya beda produk rumah produksi, dan yang saya ikuti selama penelitian itu yang pewarna buatan. Jadi pertamanya benang-benang nih dicelup warna dulu, sedangkan kalau untuk batik kan kita bikin ada kainnya baru diwarnain kan kalau kain batik. Sedangkan kalau kain lurik ini benangnya dulu yang diberikan warna, habis itu dipalet, maksudnya dipintal, terus untuk disusun motif dengan menggunakan alat sekir. Jadi dari ribuan benang itu disusun motif-motifnya, kemudian baru ditenun oleh para pengrajin menggunakan ATBM. Terus apalagi Pak? Tadi pertanyaan. Sensor tubuh seperti apa? Sebenarnya ini lebih ke pengalaman para pengrajin selama proses pembuatan kain lurik, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka misalnya apa yang mereka lihat, yang dengar, apa yang mereka dengar, terus perasaan seperti apa yang mereka rasakan selama proses pembuatan kain lurik. Dan ini berkaitan dengan mungkin identitas mereka sebagai pengrajin, sedangkan saya yang pada saat itu baru belajar soal kain lurik, saya nggak memiliki sensitivitas yang sama dengan para pengrajin itu. Sedangkan mereka sensitivitas sensorinya lebih tajam daripada yang saya miliki karena saya baru belajar. Gitu. Ya. Itu artinya bisakah dikatakan semakin tinggi sensor tubuhnya maka hasilnya juga akan semakin bagus gitu? Bisa, tapi mungkin ini berkaitan juga dengan umur usia para pengrajin, sedangkan para pengrajin yang ada di kain lurik di tempat saya melakukan penelitian tuh emang yang udah bertahun-tahun, 30 tahun, 10 tahun lebih, dan usia mereka juga kebanyakan lansia gitu, daripada saya yang baru belajar, yang masih muda dan baru belajar cuma 1-2 bulan, sedangkan mereka udah puluhan tahun. Jadi hasilnya ya tentu lebih bagus mereka daripada saya, dan penilaian yang diberikan antara saya sama mereka juga tentunya berbeda karena mereka beneran pengrajin, saya cuma belajar di situ. Baik. Menarik tentang kata lansia tadi ya, yang sudah lanjut usia. Bagaimana Kak Fitri melihat di lapangan kondisi kain lurik yang memang potensial sebuah katakanlah ekonomi kreatif begitu ya, ekonomi lokal di satu sisi, dan sisi lain para pengrajin ini semakin lama semakin menua, dan apakah ada regenerasi di situ atau mungkin yang Kak Fitri lihat di lapangan seperti apa? Tentu ketika mereka semakin tua, kalau nggak ada pengganti otomatis lama-lama nggak akan ada lagi yang membuat kain lurik begitu ya. Iya, itu concern saya juga sih Pak, karena di sana emang usia paling muda pengrajinnya mungkin sekitar 30-40 tahun. Sedangkan yang paling tua 80 tahun. Di sana sih karena itu usaha, maksudnya sebuah usaha dan memiliki merek, saya nggak bisa menyebutkan mereknya. Jadi di sana emang belum ada regenerasi untuk di tempat itu. Tapi ada pada saat saya melakukan penelitian, sebenarnya ada juga teman-teman dari tempat lain yang mau melakukan regenerasi penenun muda. Cuma ini yang mungkin kenapa regenerasi penenun itu sulit untuk dilakukan, karena mungkin perbedaan pandangan antara penenun yang tua sama kita generasi muda yang mau belajar. Mungkin penenun yang udah senior, penenun tua itu senior ini ngeliatnya kayak kenapa generasi mudanya nggak mau belajar atau segala macam seperti itu. Sedangkan generasi mudanya mungkin ngerasa penenun tuanya ini kurang memberikan pengetahuan atau kurang ngajarin dan segala macam. Jadi itu yang mungkin sulit. Tapi sebenarnya ini emang menarik untuk dibahas lebih lanjut soal regenerasi. Nggak cuma di kain lurik, tapi di kain tenun, batik, dan segala macam. Kayak gitu sih, Pak. Dan mungkin ya untuk menghasilkan kain lurik dan kain batik yang bagus kan membutuhkan pengalaman yang sudah bertahun-tahun. Sedangkan kalau misalnya dan untuk meregenerasi menurut saya juga cukup lama untuk mencapai keterampilan setara dengan para
pengrajin yang udah senior kayak gitu. Iya, baik-baik. Tentang kain lurik dan regenerasi. Kalau mungkin barangkali saat ini KFT tadi bagus ya, artinya kita menulis pertama tentu untuk mengetahui lebih detail tentang objek yang kita tulis, dan yang kedua ada semacam misi, ada semacam pesan yang ingin kita sampaikan melalui tulisan kita. Salah satunya mungkin yuk mari aware terhadap budaya tentang salah satunya kain lurik. Nah, adakah Kak Fitri sekarang ada semacam mungkin ide atau gagasan bagaimana, meskipun itu sulit terjadi, tapi barangkali Kak Fitri punya semacam rencana, planning, ide supaya itu masih tetap berlangsung begitu. Barangkali ada saat ini? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Ya. Sebenarnya saya emang memiliki ketertarikan untuk mungkin melanjutkan kain lurik itu dan mungkin dijadikan seperti daily wear atau dipasarkan ke anak muda, ke generasi muda. Tapi untuk proses pembuatannya itu tetap mengambil mungkin kain lurik yang dari Yogyakarta kayak gitu sih Pak. Dan tentunya bukan saya yang mungkin menenun itu semua karena kan cukup lama untuk menghasilkan satu helai kain pun. Iya. Ya mungkin kalaupun saat ini mungkin belum secara gamblang begitu rencana seperti apa, tapi paling tidak Kak Fitri sudah punya bekal bahwa intinya bahwa kita mari aware terhadap budaya tradisional, saatnya kain lurik, dan mungkin tadi mungkin nggak harus tentang regenerasi ya, tapi paling tidak bagaimana cara kita setelah pertama aware terhadap kain lurik tadi, yang tingkat lebih tinggi lagi mungkin bagaimana kita membudayakan, mengenalkan, mengampanyekan bahwa kain itu nggak cuma batik begitu ya. Seperti tadi kan mau ready to wear, lurik bisa juga kok mungkin bukan selevel ya bahasa yang lebih pas ya. Lurik juga bisa kok menyesuaikan, adapt dengan kondisi kekinian, bisa dibuat produk-produk yang mungkin lebih useful gitu, lebih sesuai dengan, karena tadi mungkin kendala anak-anak nggak mau, generasi sekarang mungkin belum mau belajar, mungkin karena bisa jadi karena faktor sosialisasi jadi mereka kain lurik hanya di satu sisi, mereka hanya digeluti, ditekuni oleh orang-orang tertentu, dan di sisi lain remaja kita juga tidak dikenalkan kain lurik. Kalau mungkin barangkali asumsi bagus, mereka kemungkinan mau belajar, tinggal mungkin bagaimana cara kita menyampaikan, menyosialisasikan, dan mungkin juga ya memang kesadaran ya mungkin ya, ngajak generasi muda terutama untuk aware terhadap budaya tradisional kain lurik tadi. Berikutnya mungkin Kak Fitri masih tentang kain lurik. Itu kalau dari sisi pembuatan berarti sangat rumit ya. Kalau tadi kain batik itu katakanlah sudah ada kertas putihnya, kemudian tinggal kita warnai. Kalau kain lurik jauh lebih rumit gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi tadi SDM ya, para pengrajin itu kan luar biasa. Kalau yang Kak Mati sendiri di lapangan, adakah kendala-kendala lain yang Kak Fitri lihat saat proses, terutama saat proses pembuatan kain lurik tadi? Apakah mungkin dari sisi faktor barangkali ini ya, tenaga mereka yang mulai lemah, atau mungkin dari sisi faktor sumber bahan baku maksudnya, atau mungkin atau mungkin yang lain seperti itu? Menurut saya sebenarnya pengrajin ini kurang mendapatkan apresiasi sih Pak, karena untuk menghasilkan kain yang sebegitu rumit, yang membutuhkan ketelatenan, keteguhan hati, sedangkan upah yang mereka dapatkan mungkin nggak terlalu banyak gitu. Mungkin itu yang sangat saya sayangkan ketika saya mengetahui jumlah yang mereka dapatkan untuk menghasilkan satu helai kain lurik, meskipun yang dihitungnya adalah borongan, mereka sistemnya borongan, per meternya berapa, tapi menurut saya itu kayak itu terlalu rendah gitu untuk dibayarkan kepada para pengrajin yang selama ini udah berdedikasi untuk menghasilkan kain yang sebegitu bagus, kayak yang memiliki nilai potensial dan nilai jual yang tinggi, kayak gitu. Adanya menurut saya itu yang kurang sama penelitian, kurang apresiasi.
Ya, mudah-mudahan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif nonton ya video ini nanti ya. Ini bisa menjadi Amin. apa namanya pemicu supaya lebih para perajin lokal lebih terberdayakan lagi. Mungkin Kak Fitri, mungkin last question ya, pertanyaan terakhir, mungkin apa namanya pesan untuk ya boleh katakanlah generasi muda ya, mungkin seusia Kak Fitri boleh, atau mungkin atau katakanlah mungkin kalau tadi mau bicara tentang industri kreatif, ready to wear, mungkin untuk pelaku bisnis juga boleh. Kira-kira pesan apa yang Kak Fitri sampaikan melalui Kain Lurik ini? Sebenarnya kalau misalnya saya lihat-lihat ready to wear menggunakan kain tradisional Indonesia itu udah lumayan berkembang. Tapi saya harap para pengusaha ready to wear ini lebih memperhatikan sumber daya yang mungkin lebih yang benar-benar membuat kain itu dari awal, nggak yang ya bukan yang kayak semacam desainernya. Tapi kalau desainer kan bayarannya emang sudah mahal gitu Pak. Ya, Tapi untuk pengrajin-pengrajin yang eh, di istilahnya di hulunya ini loh yang harusnya diperhatikan lebih, bukan bukan untuk keuntungan sendiri tapi ini keuntungan bersama kayak gitu. Kalau misalnya dari kain lurik ini bisa menghidupi banyak keluarga dari para pengrajin itu. ya, ya. Lebih terangkat ke permukaan ya. Iya. Mestinya Jogja bisa menjadi Milan itu ya kalau apa namanya uh, kita menghargai cara kita menghargai desainer sama dengan cara kita menghargai para perajin lokal. Bisa menjadi sebuah pusat industri kerajinan, terutama kerajinan busana di Indonesia ya. Terima kasih banyak Kak Fitri. Terima kasih banyak Semoga juga Pak Agus. semoga sidangnya lancar ya. Amin. Dan tunggu nanti mendapat tawaran untuk lanjut S2, melanjutkan disiplin ilmu yang sama atau mungkin barangkali berbeda. Amin. Semoga tetap sehat dan semoga lekas kembali normal kondisinya. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Fitri. Iya, terima Sakiri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus izin live ya. Iya, kasih Pak Agus, sehat-sehat. Sama.